Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel Tonatan TV. Kali ini kita mengupas tentang kisah Empu Supo sebagai pembuat pusaka Majapahit. Bagaimana perjalanan kisahnya? Monggo disimak. Dan jangan lupa sedulurku sekalian, bagi panjenengan yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan subscribe, memberikan like, dan juga memberikan komentar. Bila ingin membantu pendanaan, kopi, atau pasang iklan di Tonatan TV, lihat selengkapnya pada deskripsi. Sedulurku yang berbahagia, Empu Supo dipercaya hidup pada abad ke-14. Pembuat keris ampuh masa peralihan Kerajaan Majapahit ke Kerajaan Demak ini pernah berhasil menemukan keris pusaka dari kerajaan yang pernah hilang. Empu Supo juga menjadi legenda yang dipercayai masyarakat di tanah Jawa. Berdasar cerita rakyat, Empu Supo adalah pembuat keris era Majapahit ketika muda bernama Supo Mandrangi. Berbekal ketekunannya, beliau menjadi mahir membuat keris. Karya senjata tusuk bikinannya pun dikenal indah dan memiliki nilai esoteris tinggi. Bahkan keris karya Empu Supo menjadi masterpiece hingga pusaka raja atau para bangsawan. Dari cerita rakyat, Supo Mandrangi juga bernama Raden Joko Supo. Beliau salah satu putra Pangeran Sedayu. Kini daerah Sedayu itu diperkirakan berada di wilayah Gresik dan Lamongan. Kemahiran Supo Mandrangi dan adiknya yang bernama Supo Gati berniat untuk mengabdi pada Keraton Majapahit. Ketika itu, dia datang ke keraton. Majapahit sedang geger. Pusaka kerajaan yang bernama Kanjeng Kyai Sumelang Gandring hilang dari tempat penyimpanannya di gudang pusaka. Supo Mandrangi lalu dipanggil menghadap raja. Sang raja bertitah, jika Empu Supo sanggup menemukan kembali keris Kanjeng Kyai Sumelang Gandring, maka raja akan berkenan menerima pengabdiannya di Keraton Majapahit. Dan raja akan menganugerahi berbagai macam hadiah. Sedulurku yang berbahagia, Empu Supo akhirnya pun berhasil menemukan keris tersebut. Dia lantas diangkat menjadi abdi kerajaan sebagai ahli pembuat pusaka, terutama keris. Selain itu, dia juga mendapatkan sejumlah hadiah, baik berupa jabatan hingga tanah. Radar Mojokerto yang saya lansir disebut-sebut dalam prasasti Karangbogem
tahun 1367. Karena memenangkan sayembara membawa kembali keris penting dari kerajaan Majapahit yang hilang, maka dihadiahi 100 jung berhak memerintah di wilayah tersebut. Sedulurku, dari Wikipedia, Empu Supo Mandrangi adalah saudara kandung dari Empu Tumenggung Supondrio. Empu Supondrio suami dari Dewi Rosowulan, adik Sunan Kalijogo. Empu Supo atau dikenal juga dengan Empu Supo, ahli keris kerajaan Majapahit. Ini diperkirakan juga memiliki karya-karya yang termasyhur di Nusantara. Antara lain keris Kiai Nogososro, Kiai Sengkelat, dan Kiai Carubuk. Dalam satu legenda dikisahkan, Sunan Kalijogo meminta tolong untuk dibuatkan keris coten sembelih pegangan lebay untuk menyembelih kambing. Lalu oleh Sunan Kalijogo diberikanlah biji besi yang ukurannya sebesar biji asam Jawa. Jadi sak klusu. Mengetahui besarnya biji tersebut, Empu Supo sedikit terkejut. Ia berkata, besi ini bobotnya berat sekali, tidak seimbang dengan besar wujudnya, dan tidak yakin apakah cukup untuk dibuat keris. Lalu Sunan Kalijogo berkata, kalau besi itu tidak hanya sebesar biji asam Jawa, tetapi besarnya seperti gunung. Karena perkataan Sunan Kalijogo, pada waktu itu juga besi menjelma sebesar gunung. Besi itu pun kemudian ditempa menjadi keris, kemudian diserahkan kepada Sunan Kalijaga. Akan tetapi anehnya begitu melihat bentuknya, Kanjeng Sunan Kalijogo menjadi kaget sampai beberapa saat tidak dapat bicara karena kagum tersentuh perasaannya. Sebab bentuk keris itu berbeda jauh sekali dengan yang dimaksudkan. Maksud semula untuk dijadikan pegangan lebay, ternyata yang dihasilkan adalah keris Jawa atau keris Nusantara khas Majapahit Lu 13. Karena berwarna kemerahan, keris itu dinamakan Kiai Sengkelat atau bersemu merah. Sedangkan jumlah luknya ada 13. Oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, Empu Supo diberi lagi besi yang ukurannya sebesar kemiri. Setelah dikerjakan, jadilah sebilah keris mirip pedang suduk, seperti golok atau belati. Begitu melihat wujud keris yang dihasilkan, Sunan Kalijogo sangat senang hatinya, dan keris tersebut dinamakan Kiai Carubuk. Saudara yang berbahagia, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan terkait Empu Supo dan Kanjeng Sunan Kalijogo. Ada kurang dan lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima ungkapan ono rino ono opo, ono awan ono pangan, salam budaya, salam rahayu, salam waras.